Baik, nah kita lihat pendidikan hari ini Bapak Ibu. Inilah fakta kenyataan yang terjadi dalam kurikulum pendidikan hari ini. Bukan kurikulum, pendidikan hari ini. Pendidikan akhir zaman. Inilah hasilnya. Bahwa kita berada pada periode kematian, di mana loyalitas manusia tidak lagi kepada Allah. Maka manusia hina karena pilihannya. Ya, hedonis, materialis, materi. Ketika sekolah anak-anak kita disadarkan, nak, yang rajin belajar nak, biar kamu pinter nak. Nanti kamu sekolah kerja gampang nak. Kalau kamu kerja kamu mudah cari duit nak, hidupmu aman, hidupmu bahagia. Ya, sejahtera nanti. Itu dunia yang ditanamkan. Hedonis, materialis. Makanya yang terjadi Bapak Ibu, agama disingkirkan. Mereka kehilangan sesuatu yang paling asasi yang dibutuhkan untuk menjaga mereka sebagai manusia, makhluk yang terbaik. Ini pernah kita lihat bagaimana generasi kita Muslim tapi tidak tahu rukun Islam. Ini pertanyaan paling gampang. Dan kalian semua Muslim nggak? Muslim. Rukun Islam itu ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Apa aja? Iman kepada Allah, iman kepada Iman. Rukun Islam. Oh. Aduh. Bentar, jangan kasih tahu. Ada yang tahu nggak? Ada nggak boleh cek internet. Enggak dulu. tahu. Nggak tahu, oke skip. Kamu tahu nggak? Ada berapa rukun Islam? Iya, Allah Islam. Rukun Islam loh. Tunggu. Nah. Ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Zakat. Udah pertanyaan kedua nih loh. Zakat dan puasa. Yang gitu lah. Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Iya, terus betul. Yang pertama zakat. Salah. Ini bagaimana agama akan diamalkan dan akan menjadi karakter, lalu akan didakwahkan, diperjuangkan. Mereka sendiri tidak paham agamanya. Padahal agama ini penting Bapak Ibu. Sudah begitu difasilitasi hanya 2 jam per minggu. Udah gitu mau disingkirkan lagi pelajaran agama. Tidak ada dalam kurikulum. Nah ini Ibu, akhir zaman. Nah ini Ibu-ibu kekhawatiran yang kita cemaskan terjadi. Ini periode kematian. Inilah kita hidup di zaman yang rusak. Kita butuh kurikulum untuk membersihkan ini. Baik, kita masih evaluasi. Ini yang terjadi belakangan ini Bapak Ibu. Ini di Garut Bapak Ibu. Menikah sesama jenis. Jadi apa yang salah dengan kehidupan kita? Nah ini kita muhasabah. Ini muhasabah kita. Ini ada sesuatu yang bagus dari Ustaz Budi Azhari ya. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan menjaga beliau ya. Cukup tajam analisa beliau. Pendidikan kita, cara ngajarnya, apa yang diajarkannya, nggak tahu itu konsepnya siapa. Teori muter kan pinter nggak, soleh nggak, karena bukan konsep Nabi. Kalau konsep Nabi itu subhanallah, singkat, kurikulumnya mudah, hasilnya dahsyat. Hari ini kita kurikulum banyak, waktu banyak, kuliah sampai S1 aja umur udah 22 tahun. Lulus S1 masih bingung mau ngapain kan? Nikah nggak berani, kerja masih nyari. 22 tahun Muhammad Al-Fatih jadi sultan, 23 tahun Umar bin Abdul Aziz jadi gubernur, 17 tahun anaknya Umar bin Abdul Aziz, Abdul Malik jadi menteri, Usama bin Zaid 18 tahun jadi panglima, Abdullah bin Abbas 15 tahun jadi staf ahli negara kekhilafan Umar bin Khattab. Kita ini 22 tahun masih baru lulus S1, bingung. Jauh. Mari kita pikirkan ulang. Ada pola hidup kita yang salah, ada keseharian kita yang salah, dan itu kita masih pertahankan di anak-anak kita. Jangan diulangi. Rasul waktu duha, waktu belajar bersama sahabat, waktu yang paling panjang, dan di situ terjadi banyak hal, terjadi peristiwa, ilmu tentang ngajar, ilmu cara mengajar, apa yang diajarkan, apa yang ditanamkan, belajar di situ semua. Disitulah konsep sekolah sampai kampus di situ. Ya, gimana Bu? Agak cepat tadi Bu ya. Tapi setidaknya bisa tergambar. Kita harus melakukan koreksi total terhadap kurikulum yang diajarkan pada anak-anak kita. Tidak cukup Bu dengan kita menitipkan pada sekolah yang katanya standarnya bagus, terakreditasi A. Tapi lihat akhlak gurunya. Apakah bisa membuat anak kita kenal pada Tuhannya? Apakah bisa membuat anak kita cinta pada Nabi dan Rasulnya? Apakah bisa membuat anak kita bangga dengan agamanya sehingga dia berani untuk memperjuangkan kemuliaannya? Jadi tidak cukup dengan transfer ilmu, tapi transfer keyakinan, transfer akhlak. Jadi bukan sekolahnya dulu yang kita lihat, tapi lihat akhlak gurunya Bu. Ya. Bagaimana kita akan melarang anak kita pacaran sementara gurunya masih muda-muda sekarang dan mereka pacaran? Pulang sekolah, pulang ngajar, dijemput sama pacarnya, disaksikan sama murid-murid. Aduh ibu pulang sama doinya. Aduh ibu, dadah ibu. Ibu pegangan dong Bu. Tuh coba, itu saya dengar Bu. Nah ini, ya kita perlu rekonstruksi total tetap konsep pendidikan kita di generasi akhir zaman. Kita butuh percepatan ibu-ibu.
Karena masyarakat kita tidak lama lagi barangkali untuk menikmati dunia. Sementara kita butuh aset untuk memperjuangkan agama dan menjaga umat Islam ini agar tetap berjaya. Kita butuh kurikulum yang sangat kompatibel, cocok, dan itu Al-Quran. Ini sebuah nasihat yang sangat baik dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tentang tugas para ibu agar selalu diperhatikan. Ini amanah besar. Barang siapa yang dengan sengaja tidak mengajarkan apa yang bermanfaat bagi anaknya dan meninggalkannya begitu saja, berarti dia telah melakukan satu kejahatan yang sangat besar. Kerusakan pada diri anak kebanyakan datang dari sisi orang tua yang meninggalkan mereka dan tidak mengajarkan mereka kewajiban-kewajiban dalam agama berikut sunnah-sunnah agama mereka, sunnah-sunnah Rasul mereka. Ibnul Qayyim Al-Jauzi, seseorang yang di usia muda banyak melahirkan karya yang luar biasa. Nah, kita butuh itu, orang-orang seperti itu. Nah, kita lihat saja ibu-ibu sekalian, kurikulum mereka. Jadi, kita sudah cukup, apa yang kita butuhkan itu sudah ada. Bersyukur ibu-ibu sekalian. Kita punya Quran, kita punya sunnah Nabi Muhammad yang terbaik. Nah, kita punya contoh salafus soleh yang mereka telah membuktikan bagaimana kurikulum Quran dan sunnah diwarapkan dan hasilnya luar biasa. Nah, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas. Ini anaknya Anas bin Malik. Imam Malik bin Anas itu menyatakan dalam kitabnya Al-Muwatta, "Lan tasluha amru hadhil ummah illa bima saluhat awwaluha." Tidak akan bisa urusan umat sekarang ini dibereskan, melainkan melihat bagaimana cara umat terdahulu dibereskan. Nah, kita lihat bagaimana Rasulullah membereskan umat. Itu tinggal kita tiru, Bapak Ibu. Tinggal kita tiru. Paling tidak hasilnya mendekati lah. Kalau sama mungkin tidak, karena beliau guru yang terbaik. Tapi kalau kurikulumnya sama, paling tidak mendekati lah. Mendekatinya pun sudah dapat kita bayangkan. Ya, Bu Umar bin Khattab nih, hasil pendidikan Rasulullah SAW. Beliau ketika sebelum masuk Islam itu asyadu jahiliyah, orang yang paling jahiliyah. Sampai diceritakan beliau mengubur hidup-hidup putrinya kan, anak perempuannya. Saking taatnya pada hukum jahiliyah. Tapi begitu masuk Islam, di saat jahiliyah menjadi temannya iblis. Iblis doyan banget, oh dekat sama Umar. Tapi begitu Umar masuk Islam, iblis lari tunggang langgang. Suatu hari Umar berjalan dari arah sana, Rasulullah berjalan bersama para sahabat. Rasulullah melihat Umar berhenti dan tersenyum, Masya Allah. Lalu melihat ke arah sana, Subhanallah, Alhamdulillah. Para sahabat bertanya-tanya, ada apa ya Rasulullah? Anda melihat Umar kayak gitu, Anda kagum pada Umar? Umar mah ada biasa gitu, gidik preman pensiun. Lalu engkau melihat ke sana ya Rasulullah. Anda melihat ke sana dan kami tidak melihat apapun. Tapi Anda juga tersenyum. Ada apa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Umar bin Khattab berjalan dari arah sana. Ya. Aku melihat iblis berjalan dari arah yang berlawanan. Begitu iblis sadar kalau Umar ada di depannya, iblis lari tunggang langgang. Iblis, Bu, yang dulu bersahabat bersama Umar ketika jahiliyah, begitu Umar masuk Islam, iblis takut pada Umar. Sehingga ketika iblis berpapasan dengan Umar, yang lari duluan iblis. Kemudian Umar bin Khattab itu menguasai Persia dan Romawi. Tapi lihat kehidupannya, Bu, miskin. Rumahnya tidak megah. Sampai ada orang Yahudi di Mesir. Umar ketika jadi khalifah itu mengutus Abdullah bin Amr bin As untuk menjadi gubernur Mesir. Dia melakukan perluasan wilayah pemerintahannya, membangun infrastruktur pemerintahan. Itu nyabet tanah milik orang Yahudi, plus rumahnya juga kesabet. Halaman rumahnya, nggak terima tuh orang Yahudi. Ternyata tidak dapat kompensasi dari gubernur Abdullah bin Amr bin As. Tingalinya kurang dibejakan saya ke Khalifah Umar. Awas. Jauh gue kan itu hari wani mah. Wani orang merek ini ke Madinah, pergi dia ke Madinah cari-cari Khalifah Umar. Dia membawa bayangan, kalau gubernurnya aja istananya megah, apalagi khalifahnya kan, istananya lebih megah lagi, lebih hebat lagi, menguasai dunia atau dunia dikuasain. Begitu sampai di Madinah, alamat nambah bener ya teh, geus make WA, biar di dia Anda telah sampai. Tapi mana istananya gitu? Gubernurnya aja hebat istananya, apalagi khalifahnya pasti lebih hebat. Kotanya pasti hebat. Yang dia bayangkan Persia, Romawi kayak gitu. Kalah, berarti Islam lebih hebat lagi. Penasaran nanya sama seseorang, di depan ada orang yang sedang tiduran di bawah pohon kurma. Tidur di samping kendaraan tunggangnya, hewan tunggangannya, ya, dan menggunakan
Alasnya itu adalah pelepah kurma yang sudah kering. Assalamualaikum sabahal khair. Waalaikumsalam warahmatullahi sabahun nur. Law samah. Hal ta'rifu aina baitu khalifah? Aina kisra khalifati Umar? Aina arif. Boleh tunjukkan di mana istananya Umar bin Khattab? Aku ingin bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Anda siapa? Saya Fulan bin Fulan, saya dari Mesir. Anda ada urusan apa? Urusan penting. Udah, Anda jangan banyak tanya. Tahu nggak di mana Khalifah Umar? Tahu. Yuk, tolong tunjukkan saya padanya. Baik, ikuti saya. Benar ya, kamu antar saya ke Khalifah Umar? Iya, saya antar Anda bertemu dengannya. Lama, ternyata dibawa ke Madinah. Memang ke kota pusat kota Madinah. Tapi bingung dia. Ke mana istananya? Bro, Anda benar mau ngantar saya ke Khalifah Umar? Iya benar, kok Anda banyak tanya? Kok tempatnya kayak gini? Nggak lebih bagus dari rumah-rumah saya katanya. Istananya mana? Sebentar lagi akan sampai. Hah? Lalu orang itu masuk, tunggu sebentar, aku masuk dulu. Rumahnya biasa saja orang tadi. Masuk ke dalam, ternyata dia keluar ganti baju tuh. Silakan duduk. Loh, kapan kita akan ketemu Khalifah Umar? Ya saya Umar bin Khattab. Apa yang mau Anda sampaikan? Khalifah? Kekuasaannya luas seluruh dunia. Orangnya sederhana, gak ada yang nyangka itu Khalifah. Bapak Ibu, itu subhanallah. Ini Islam, Bu. Mereka merasakan keberadaan kita, eksistensi kita jauh tidak sejalan, tidak sebenua dengan kita. Tapi pengaruhnya dahsyat luar biasa. Ini namanya kekuasaan. Tapi orangnya hadir, gak dinilai dia berkuasa. Betul? Nah, yang kita butuhkan ya seperti itu, Bu. Kurikulum yang bisa membuat para sahabat yang tadinya jahiliyah menjadi kharumah. Ini mendesak, ini darurat sipil. Emergensi. Kita butuh kurikulum yang bisa mencetak itu. Nah, Quran kurikulumnya. Lupakah kita kalau inilah sumber sains dan teknologi, Bapak Ibu? Coba tunjukkan pada saya pelajaran sekolah dan kampus mana yang tidak ada dalam Quran. Matematika ada dalam Quran? Ada. Fisika ada. Kimia ada. Biologi ada. IPS ada. Ekonomi ada. Bahasa ada. Quran ini mencerdaskan kita. Bagaimana kita mengajarkan bahasa dan bagaimana Quran membentuk kecerdasan linguistik kita. Ada kecerdasan keenam ya, ketika kita menguasai Quran. Luar biasa. Ini kurikulumnya. Betulkah demikian? Yuk kita lihat buktinya ya Bapak Ibu ya. Ini buktinya nih. Setelah sekian lama umat manusia ada dalam kegelapan, puncaknya di tahun 610 Masehi. Satu tahun yang sangat signifikan. Di pagi hari sangat dekat dengan kemanusiaan, peradaban manusia. Di Gua Hiro ini tampak sesuatu yang sangat perlu dilakukan untuk merubah peradaban yang buruk dari peradaban jahiliyah kemasyarakatan saat itu. Maka turunlah 5 wahyu pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Setidaknya ada 3 pilar yang diajarkan oleh 5 wahyu pertama. Pertama, knowledge, ilmu. Ilmu dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu Muhammad yang menciptakan alam semesta dan juga menciptakan kamu. Yang kedua, faith in God. Iman kepada Tuhan yang menciptakan. Kita baca, kita ilmui. Setelah itu love for humanity, cinta kepada sesama manusia. Allah, alam, manusia. 3 pilar peradaban ini awal mula titik tolak Rasulullah merubah jahiliyah menjadi khairu ummah. Maka hasilnya terasa. Bilal bin Rabah luar biasa. Para sahabat bermunculan. Berhasil tuh Rasulullah meyakinkan para sahabat. Oh, berarti ini ilmu harus kita sebarkan ke seluruh dunia. Harus didakwahkan kemanapun. Apapun rintangannya, sejauh apapun, bagaimanapun dunia, harus kita sebarkan. Dan ini cahaya. Karena Allah telah memberikan format untuk merubah peradaban yang jahiliyah tadi. Maka apa yang terjadi? Kemudian bermunculanlah supah-supah para sahabat. Ada sekolah-sekolah saat itu, namanya sufah atau madrasah.
Tolha bin Ubaidillah menjadikan sesama manusia. Tidak ada rasis. Kulit putih tidak lebih baik dari kulit hitam, sama. Ja'far bin Abi Thalib mengajarkan cinta pada sesama manusia. Bukan seorang muslim bisa tidur dengan nyenyak, tapi keluarganya tidak, tetangganya tidak bisa tidur karena lapar. Itu bukan karakter muslim. Bilal. So learn to read, and when you have learned, teach. Di balik hitam kulitnya Bilal, Bapak Ibu, ternyata tersimpan mutiara yang luar biasa. Bilal ternyata cerdasnya luar biasa. Bapak Ibu, wajar kalau Bilal cepat beriman. Kenapa? Karena dia orang yang cerdas. Bapak Ibu, hormati Allah. Bilal ternyata menjadi guru matematika dan ilmu pengetahuan alamnya para sahabat. Wajar kalau Bilal mudah beriman, padahal tidak mendengar dari Rasulullah kan. Bilal hanya menyaksikan Ammar bin Yasir diinterogasi oleh aparat saat itu. Oleh siapa? Abu Lahab, Abu Jahal ya. Nah yang paham itu justru Bilal. Maka ketika disuruh nyiksa Ammar bin Yasir gak mau, dia beriman. Dia gurunya para sahabat. Ibu bawa HP kan? Di HP-nya ada kameranya, ada. Siapa yang menemukan kamera? Ibnul Haytham, Bu. Inilah ilmuwan pertama dunia. Ibu-ibu catat ya, saya jelaskan mereka. Ibnul Haytham adalah penemu kamera. Kamera yang ibu pakai, termasuk kamera ini, menggunakan lensa. Lensanya lensa obsikuler. Yang menemukan Ibnul Haytham. Bukan orang barat. Ibnul Haytham. Yang hafal Quran di bawah 10 tahun. Hafal Quran di bawah 10 tahun. Ini yang dilakukan oleh Ibnul Haytham. Dan ini penelitian yang dilakukan oleh Ibnul Haytham. Kamera itu penemuan beliau. Qomrah dari bahasa Arab, Bu. Kamera, qomrah. Bukan dari orang barat. Orang barat sedang ngapain saat itu? Perang antar koloni, Bu. Perang antar koloni. Sekarang 2000, tahun 1000, bagaimana barat? Tidak. Perang antar koloni. Revolusi negara mereka, memisahkan diri dari Turki Utsmani. Itu yang terjadi. Umat Islam sudah menemukan sains dan teknologi. Apakah ini yang disebut dengan ancaman? Apakah ini yang dimaksud oleh siapa? Oleh Profesor Musdah Mulia, 74 tahun dunia, umur umat Islam, dunia jadi hancur. Mana kontribusi umat Islam? Itu profesor tuh, Bu. Musdah Mulia, Ibu tahu kan? Yang menolak poligami, Bu. Yang ingin merubah kompilasi hukum Islam. Nah, kemudian siapa lagi? Ini penelitian yang dilakukan oleh Ibnul Haytham. Aljabar makes entire MC possible. Al-Khawarizmi, the inventor of number 0, penemu angka 0. Astagfirullah, penemu angka 0. Ya, penemu angka 0, Bapak Ibu. Jasanya besar bagi kita. Tanpa angka 0 galau kita, Bu. Punya uang satumpuk, uang nolan hiji acan. Kita punya hutang budi sama Al-Khawarizmi. Di bidang teknik ada Al-Jazari, beliau penemu kerja mesin robotik dan mesin piston trailer yang kayak gitu. Nah, Ibnu Sina hafal Quran di bawah 10 tahun, beliau bapak dokter pertama di dunia. Ini alat bedah yang beliau temukan. Di usia 18 tahun sudah menjadi dokter pribadi Khalifah Ma'mun bin Harun ar-Rasyid, Bu. Usia 18 tahun sudah jadi dokter. Di usia menjelang 20 tahun beliau membukukan kode etik kedokteran yang beliau temukan. Masterpiece of Medicine, Qanun at-Tibb. Dan itu dipelajari oleh peradaban barat selama 500 tahun, 5 abad barat mempelajari karya pemuda usia 18 tahun. Hari ini 18 tahun bisa apa? Ini alat-alat bedah yang ditemukan oleh Ibnu Sina. 500 tahun barat mempelajari apa yang ditemukannya. Sistem pulmonari, sistem peredaran darah, ternyata bukan William Harvey yang menemukannya.
Tapi Ibnu Nafis 800 tahun yang lalu. Bagaimana sistem kerja jantung, apa saja yang mengalirkan darah ke jantung, kardiovaskuler, urat nadi dan sebagainya, apa yang dibawa oleh darah. Itu dipelajari oleh Ibnu Nafis, bukan oleh orang barat. Di bidang, ini dia. Ini namanya astrolub, ditemukan oleh Ilya al-Surabi atau Maryam al-Surabi. Usia 19 tahun. Beliau hafal Quran di 9 tahun, Bu. Kalau tidak salah, 9 tahun hafal Quran 30 juz. Kita berapa juz, Bu? 30 juz apa juz 30? Juz 30, Bu ya. Enggak apa-apa, Bu, daripada ente bisaannya. Baik. Ini sumbangsih kontribusi Islam pada dunia. Atusi, astronot terbesar. Baik, intinya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, ini adalah tentang Al-Quran. Nah, jadi kurikulum kita adalah kurikulum Al-Quran sebetulnya. Ibu-ibu, jadi bagaimana konsep pendidikan anak-anak kita? Kapan kita mulai mendidik anak-anak kita? Mulai mendidik anak itu adalah dengan memperbaiki diri kita. Nah, ini yang dilihat dalam Islam pertama kali, Ibu. Sebelum kita mencari sekolah anak, lihat dulu sekolah itu gurunya kayak gimana. Kalau gurunya baik, pasti anak kita baik, Bu. Bukan hanya transfer ilmu yang dibutuhkan. Anak walaupun usia 5 tahun itu akan membaca. Karena ada fitrahnya. Allah memberikan chip Islam pada anak kita untuk bisa mengenal yang baik dan yang buruk untuknya sendiri. Maka kalau ada yang tidak baik, anak juga cenderung pergi kan. Nah, anak itu membaca. Ketika guru menerangkan, anak itu melihat akhlak gurunya. Seberapa besar pengaruh ilmu yang dimilikinya membentuk karakter sang guru. Apa artinya pinter tapi perilakunya ngomongnya kasar, ngerokok di hadapan siswanya? Apa itu yang diteladani dari anak kita? Bukan. Transfer ilmu nomor 2. Yang paling pertama adab. Nahnu nata'alamul adab qoblal ilmi. Kami belajar adab sebelum belajar ilmu. Bagaimana karakter gurunya? Nah, ini yang kita butuhkan, Bu. Karena itu akan menular pertama kali kepada anak kita sebelum ilmu yang disampaikannya. Betul? Seperti ibu melihat seorang ustadz, hebat ustadz itu ketika ceramah. Ibu lihat di luar ustadz itu ngerokok, ngomong juga. Gimana, Bu? Ilmunya, kehebatannya hilang kan? Nah, itu yang dibutuhkan pertama kali. Begitu pula orang tua, Bu. Anak itu membaca pada orang tua. Jika kita ingin anak kita baik, baikkan dulu orang tua. Maka di sini pentingnya kita memilih pasangan yang baik. Maka kata Rasulullah SAW, fasfar bidatidin taribat yadak. Yang dilihat jangan tampannya dulu, jangan hartanya dulu, jangan nasabnya dulu, tapi lihat takwanya dulu. Karena itu yang membutuhkan. Karena apa, Bu? Ibu sering ada permasalahan di rumah tangga, bukan sering, pernah, Bu ya? Pernah ada cekcok dengan suami kan? Ketika cekcok dengan suami, ketampanan suami berpengaruh tidak? Ketika ada masalah di rumah tangga, cantiknya istri berpengaruh tidak? Hilang itu semua, Bu, betul? Hilang. Nah, yang dibutuhkan apa? Inner beauty, takwa. Itu yang kita butuhkan, Bu. Nah, itu dulu yang kita raih. Anak kita ingin baik-baik, pintar, cerdas. Kitanya gimana? Kita kan sumbernya, karena anak kita segala-galanya dari kita, Bu. Betul? Kita ingin sehat, tapi kitanya ngerokok. Anak kita ingin sehat, kitanya peminum minuman keras. Kita ingin anak kita normal, tidak LGBT lah. Kalau kitanya merokok, minum minuman keras, narkotika, itu berpengaruh, Bu, pada anak-anak. Jangan salah, karena anak kita tubuhnya, fisiknya aja dari kita. Kalau kitanya buruk, jangan harap anak kita baik. Berarti mendidik anak dimulai dari memilih pasangan hidup.